Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke anak-anakku, jumpa lagi dengan Usreni. Kali ini kita bertemu pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bersih itu sehat. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan materi, mari kita lihat KD-nya terlebih dahulu, yaitu memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oke solih-solihahku, sebelum kita lanjutkan pembahasan lebih dalam, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hebat sekali. Siap belajar anak-anakku? Oke, silahkan duduk dengan tegap. Perhatikan, Ustazah akan membacakan surat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah anak-anakku, ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah itu menyukai orang-orang yang bersih dan suci. Oleh karenanya, hendaknya kita selalu menjaga kebersihan diri, baik lahir maupun batin. Anak-anakku yang disayangi Allah, apa sih arti hidup bersih? Ya, hidup bersih adalah upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala yang kotor dan keji dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Nah anak-anakku, apabila hati kita bersih, badan kita bersih, dan lingkungan kita bersih, maka kita akan menjadi orang yang sehat lahir dan batin, dan tentunya kita akan merasa nyaman dalam melakukan aktivitas. Namun sebaliknya, apabila hati kita kotor, badan kita kotor, lingkungan kita kotor, maka kita akan menjadi orang yang gelisah, kemudian menimbulkan penyakit dalam diri kita, dan tentunya akan menjadikan kita merasa tidak nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas bersih menurut Islam. Nah anak-anakku, di dalam Islam, bersih yaitu suci secara jasmani dan suci secara rohani. Dalam rangka mensucikan diri secara jasmani dan rohani, di dalam Islam dikenal dengan istilah toharoh. Jadi toharoh adalah upaya kita dalam rangka mensucikan jasmani dan rohani. Suci secara jasmani maksudnya adalah kita terbebas dari hadas dan juga najis. Sedangkan suci secara rohani adalah kita terhindar dari sikap tercela dan juga sifat tercela. Kita lanjutkan solih-solihahku ke pengertian hadas. Hadas adalah kondisi tidak suci yang mengenai pribadi seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya orang tersebut untuk melakukan sholat atau tawaf. Hadas berasal dari dalam diri atau berasal dari tubuh manusia itu sendiri, sehingga tidak bisa kita hindari keberadaannya. Hadas menurut jenisnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadas kecil, dan yang kedua adalah hadas besar. Hadas kecil contohnya adalah kencing atau pipis ya, kemudian tinja dan juga kentut. Nah, untuk menghilangkan hadas kecil,
kita cukup mensucikannya dengan cara berwudu. Anak-anak sudah bisa ya berwudu ya? Oke, hebat sekali. Contoh hadas besar yaitu haid, nifas, dan mimpi basah. Cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan mandi wajib. Mandi wajib dilakukan sama seperti mandi biasa. Kita awali dengan niat terlebih dahulu, kemudian kita berwudu, kemudian kita membasuh air ke seluruh tubuh kita, memakai sabun, kemudian membilas. Yang membedakan hanya pada niat. Kita lanjutkan ke bab najis. Pengertian najis adalah segala kotoran yang wajib dihindari karena menyebabkan seseorang terhalang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, jika tadi hadas adalah aktivitas yang berasal dari tubuh kita, maka kalau najis adalah sesuatu yang berwujud, bisa berasal dari dalam tubuh kita maupun dari luar tubuh kita. Najis menurut jenisnya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis mukhaffafah atau najis yang bersifat ringan. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki di bawah 2 tahun yang belum makan selain ASI. Cara membersihkannya cukup disemprot atau diciprat-ciprat bahasa Jawanya dengan air bersih. Yang kedua adalah najis mutawasimah atau najis mutawasitoh. Ini adalah najis di antara najis ringan dan najis berat, yaitu najis sedang. Contohnya adalah minuman keras, kotoran manusia, kotoran hewan yang haram dimakan. Cara membersihkannya yaitu dengan menyiramkan air bersih ke wujud benda tersebut atau ke wujud najisnya sampai najis itu hilang baik secara wujud maupun bau yang ditimbulkannya. Najis yang ketiga yaitu najis mughalladah atau najis yang berat tingkatannya. Nah, contohnya adalah air liur anjing. Nah, anak-anakku, jika ada di antara kita yang terkena air liur anjing, cara membersihkannya yaitu dibasuh 7 kali menggunakan air suci, kemudian salah satunya dicampur dengan tanah atau debu yang bersih. Begitu anak-anakku. Itu kenapa jika ada anjing sebaiknya kita menghindar, karena di dalam diri anjing itu terdapat najis mughalladah dan cara mensucikannya itu memerlukan cara yang sedikit rumit. Nah, begitu ya anak-anakku. Nah, itu materi kita hari ini anak-anakku. Ustazah ambil kesimpulan bahwa bersih itu adalah bebas dari kotoran dan suci adalah bebas dari hadas dan najis. Orang yang bersih belum tentu suci, tapi orang yang suci sudah tentu dia terbebas dari hadas dan najis. Alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudah pelajaran kita. Sebelum ditutup Ustazah, kita akhiri dengan membaca bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin, astaghfirullahal azim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Usraini akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.